Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adakah yang tahu apa itu berpikir komputasional atau apa sih yang ada di benak kalian mendengar kata komputasional? Mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Yaps, kalian benar sekali. Berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini sebelum memulai menulis coding atau pemrograman, jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan internet loh. Malah, sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran serta menyiapkan buku dan tas untuk sekolah besok. Nah, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita akan bahas 4 landasan dari berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi atau formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal. Misalnya ketika saya ditunjuk menjadi ketua panitia lomba, maka untuk memudahkan pelaksanaan saya akan menunjuk panitia-panitia bagian acara, konsumsi, dokumentasi, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola persoalan, generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Misalnya, saya akan melipat dan menyimpan jemuran di rumah. Maka saya harus mengenali pakaian milik ayah, ibu, kakak, saya dan adik, dan lain-lain. Karena itu semua memiliki tempat yang berbeda-beda. 3. Abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan hal yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Misalnya, saya hendak menceritakan pengalamanku selama liburan. Tidak mungkin kan saya akan menceritakan secara detail, maka yang perlu saya ceritakan hanya bagian yang menarik saja. Yang keempat, algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Misalnya, saya diberi daftar belanja oleh ibu untuk membelinya dengan cepat. Oleh karena itu, cara yang efisien yaitu mengambil barang yang dekat dengan pintu masuk hingga dekat dengan kasir. Soal pertama. Terdapat deskripsi soal, yaitu kombinasi kartu A dan B menghasilkan kartu C, seperti pada gambar, di mana kartu A dan kartu B menghasilkan 4 sel ungu pada kartu C. Dengan petunjuk soal, sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekuivalensi adalah salah satu operasi boolean. Jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah, dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijelaskan sebagai gambar berikut. Ketika sel ungu bertemu dengan sel ungu, maka menghasilkan sel ungu. Ketika sel putih bertemu dengan sel ungu, akan menghasilkan sel putih. Sel ungu bertemu dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel putih. Kemudian sel putih digabungkan dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel ungu. Maka pertanyaannya, yang pertama, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut? Kedua, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H berikut? Untuk menjawab berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E, bisa kita analisis.
Pada kotak pertama, sel putih bertemu dengan sel ungu, maka hasilnya akan menjadi sel putih. Kemudian, sel putih bertemu dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel ungu. Sel ungu bertemu dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel ungu, maka akan menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel ungu, maka akan menghasilkan sel putih. Kemudian, sel ungu bertemu dengan sel ungu, maka menghasilkan sel ungu. Sel ungu bertemu dengan sel putih, maka menghasilkan sel putih. Sel ungu bertemu dengan sel putih, maka menghasilkan sel putih. Dan yang terakhir, sel ungu bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel ungu. Jadi, hasil kombinasi kartu D dan E adalah 3 sel ungu. Begitu juga untuk menjawab pertanyaan kedua, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H? Mari kita lihat. Untuk kotak pertama, sel ungu bertemu dengan sel ungu akan menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel putih, maka menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel putih, maka menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih. Sel ungu bertemu dengan sel putih menghasilkan sel putih. Sel putih bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel putih. Kemudian sel putih bertemu dengan sel putih menghasilkan sel ungu. Sel putih bertemu dengan sel putih menghasilkan sel ungu. Dan yang terakhir, sel ungu bertemu dengan sel ungu menghasilkan sel ungu. Jadi, hasil dari kombinasi kartu G dan kartu H menghasilkan 6 sel berwarna ungu. Baik, soal kedua, Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen, loli, atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, Bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat memakan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Dia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Pertanyaannya, berapa permen loli yang paling banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat? Jadi pertama, kita garis bawahi bahwa Bebras harus sikat gigi setelah makan 2 permen loli. Untuk mengetahui berapa banyak permen loli yang dapat dimakan Bebras, kita bisa menganalisis sebagai berikut. Kotak pertama, makan loli. Kotak kedua, sikat gigi. Kotak ketiga, makan loli. Kotak keempat, makan loli. Kotak kelima, sikat gigi setelah makan 2 loli. Kotak keenam, sikat gigi sebelum makan 2 loli. Dan kotak ketujuh, makan loli. Kotak kedelapan, makan loli. Kotak ke-9 dilewati tidak memakan loli. Kotak ke-10, sikat gigi setelah makan 2 loli. Dan kotak ke-11, makan loli. Jadi total loli yang dimakan Bebras ada 6 loli dan giginya tetap sehat. Soal ketiga, foto mana yang kau inginkan? Bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang dia inginkan? Pertanyaan pertama, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Bella menjawab, ya. Pertanyaan kedua, apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Bella menjawab, tidak. Dan yang terakhir, apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Bella menjawab, ya. Foto mana yang harus diberikan Joni kepada Bella? Untuk menjawab soal ini, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, foto B, E, G, dan H memenuhi syarat yang ditentukan oleh jawaban Bella untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, foto C, D, G, dan H memenuhi syarat yang ditentukan oleh jawaban Bella untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, foto A, B, D, dan H memenuhi syarat yang ditentukan oleh jawaban Bella untuk pertanyaan kedua. Foto mana yang memenuhi semua syarat dari pertanyaan Bella? Jadi, foto H. Jawaban
foto H yang harus diberikan Joni kepada Bella. Langkah untuk menjawab tantangan ini adalah yang pertama, evaluasi semua pernyataan dan putuskan apakah itu benar atau salah dengan mencermati dan mempertimbangkan arti kata-kata dan atau. Temukan jawaban yang benar dalam informatika. Tipe data boolean adalah tipe data yang memiliki dua nilai biasa dilambangkan benar dan salah. Nilai boolean dimaksudkan untuk mewakili nilai kebenaran dari logika dan aljabar boolean. Banyak keputusan dalam suatu program atau algoritma didasarkan pada penggunaan operator boolean and yang artinya dan or artinya atau. Mari kita perhatikan pernyataan dari soal tadi. Bisa dilihat pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 5. Perhatikan kalimat Bob dan Moe tersenyum. Pernyataan tersebut benar karena baik Moe maupun Bob sama-sama tersenyum. Perhatikan juga bahwa ini pernyataan tidak tergantung pada kemampuan untuk fokus pada informasi penting dari sebuah masalah adalah konsep kunci dalam pemikiran komputasi. Proses ini disebut abstraksi, di mana rincian yang paling penting dijadikan fokus dan rincian yang tidak relevan diabaikan agar penyelesaian masalah lebih mudah. Soal kelima, sebuah alien mempunyai sebuah kepala H, sebuah badan B, dua lengan A, dan dua kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasikan dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasikan lebih dari satu kali. Berikut contoh transformasinya untuk HS, BS, A-, dan L-. Tantangan: dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? HT, L+, BT, A+, HC, dan A-, dan BC. Jawaban yang benar adalah D. Untuk setiap bagian dari alien, perintah mutasi yang terakhir akan menimpa hasil dari perintah sama yang sebelumnya. Perintah mutasi pada soal secara berurutan yaitu HT berisi perintah ubah kepala menjadi bentuk melengkung. Kemudian L+ berisi perintah membuat kaki lebih panjang. Kemudian BT berisi perintah ubah badan menjadi bentuk lebar pada bagian perut. Kemudian A+ berisi perintah membuat lengan lebih panjang, tetapi perintah selanjutnya berisi mengubah kepala menjadi